Dan itu menarik sih sebetulnya Pak. Apalagi kalau suka hal-hal kreatif. Mungkin buat teman-teman yang pendiam juga malu-malu ngobrol depan umum kerja. Sama-sama. Ya. Gimana kabar? Baik Pak. Baik. Ya gitu lah Pak. Gitu iya. Ya. Selamat loh. Baru saja menikah ini ya. Waduh, makasih Pak. Semoga dilancarkan semua. Amin. Untuk semua yang dicita-citakan selama mengarungi bahtera rumah tangga. Waduh. Mantap sekali Pak. Iya, makasih Pak. Senang pastinya ya? Senang sih Pak. Senang ya. Iya. Dan pasti ada kalau kita pergi ke luar negeri itu ada yang namanya culture shock gitu ya. Pasti betul. Ada sesuatu yang berbeda dan kaget juga ya dalam tanda kutip seperti itu. Ya kan? Iya. Jadi udah berapa lama nih sejak married tuh udah berapa? 1 bulan kurang 1 hari. 1 bulan kurang 1 hari. Masih inget ya? Iya, 29 Juli soalnya Pak. 29 Juli, oh iya ya. Iya. Semua sehat, Rin? Keluarga? Iya, suami? Sehat semua. Ya, salam buat sang suami. Iya Pak, ini nyemil depan saya Pak. Oh gitu, salam ya. Iya. Kayaknya dengan bersama ini lebih lebih makmur nih kayaknya. Waduh. Jadi makan terus ya Pak ya? Kira-kira gitu, iya. Ya, Rin, ngobrol-ngobrol aja. Tadi itu sempat saya karena kan ya ini masih berkaitan sama jurusan, berkaitan dengan alumni akreditasi. Pikiran saya itu tiap hari itu kurang lebih kayak gitu-gitu aja, Rin. Iya. Terus kampus Rin. Iya. Nah kebetulan kok tadi itu ya kalau tadi Rina di Instagram gitu ya. Wah, masa saya rasem juga tibanya. Iya, sama Pak. Wah, apakah memang kemarin malam itu merencanakan atau spontanitas pagi tadi nih? Enggak Pak, jadi saya masak itu biasanya ngerancang menunya 3 hari atau seminggu kadang kalau bahannya tahan lama. Jadi emang sudah saya stok, terus memang rencananya mau masak sayur asem sudah lama. Dari beberapa hari yang lalu. Sudah. Kamu berarti planningnya jauh lebih lama daripada saya. Iya. Kalau saya kemarin itu besok besok kayaknya yang seger-seger itu sayur asem kayaknya gitu. Kemudian sudah mulai visualisasinya itu dipertajam. Sayur asem itu ada ini. Wih, seger ini. Nah, terus kemudian mikir apa lagi ya? Kayak sambel ini mau enak ya, Rin. Bener Pak. Ya? Saya juga pakai sambel tadi sama tahu. Lu, mantep nih. Cocok ini sama. Saya juga sayur asem, kemudian sambel sama tahu tempe. Wah, itu kayak enak Rin. Cuma cocok lagi pakai itu kalau orang itu ikan asin ya, ikan asin apa ikan pedak itu ya. Oh. Nggak tahu. Iya. Kalau Rina ini nggak pernah memadukan itu nggak di sayur asem? Saya sama suami saya ini nggak suka ikan Pak, jadi nggak pernah makan ikan jadinya. Wah, cocok ya, nggak suka ikan ya? Iya, dua-duanya nggak suka ikan, seafood gitu. Waduh, ikan itu enak loh. Iya. Enak. Terus ya sempat mikir tadi itu waktu udah buat sayur asem, habis itu waktu udah mau selesai, kayaknya ada yang kurang satu. Kurang jagung ya. Oh iya, jagung. Kurang jagung ini.
Wih, mantep ini. Bener Pak. Saya juga ketinggalan jagungnya. Oh gitu. Sama. Sama kalau gitu. Iya, Iya, itu Rin. seadanya. Iya, ya semua kita yang penting sehat dan bersyukur ya, Rin. Iya, betul Pak. Oke. Ya makasih untuk waktunya, Rin. Ya tadi kebetulan mikir apa ya gitu loh. Semoga tiba-tiba soal ya kebetulan nih kan adik kelasmu sekarang lagi September kan mau magang. Ya wis berarti tugas saya itu mencoba untuk ya apa istilahnya ya istilahnya cari referensi perusahaan buat adik kelasmu. Lantas terbersit tuh ketika di internet itu iya sekarang kerjaannya tuh profesi itu kan macam-macam ya. Betul. Apalagi di era digital ini udah ya ada sekarang YouTuber. Kalau saya masih pemula masih harus banyak belajaran. Kemudian apa itu digital marketing ya. Terus nah tiba-tiba tuh tadi itu terbersit copywriter. Terus tiba-tiba iya ya kayaknya Rina itu pernah nyebutin copywriter ini gitu loh. Iya. Makanya ya apa biasa saya kalau udah inget itu langsung cepet-cepet ini apa kontak gitu. Rin ini nggak apa ada waktu nggak ngobrol nih kayaknya topik copywriter ini karena saya ingat saya Rina itu pernah menjalani itu saya nggak tahu apakah sampai sekarang nanti Rina juga masih. Bisa cerita. Masih ya masih. Mungkin bisa cerita itu apa ngerjain apa terus kemudian ini kayak profesi yang baru sekarang ini ya mungkin Rina bisa apakah memang kayaknya saya baru ini sih ketika Rina yang mengucapkan copywriter Pak ada lagi ya profesinya copywriter biasanya kan staff A staff B ini copywriter gitu loh apalagi di era pandemi seperti ini iya itu saya pengen ya tentunya bagi teman-teman yang mungkin baru mampir di channel ini ataupun yang sudah subscribe gitu ya waduh ngono lho Rin ngomong udah ngono Rin harus subscribe Pak Yerli aduh kayak intinya saya buat channel ini sebenarnya untuk soft marketing juga Rin untuk apa kan untuk semua yang apa istilahnya pendidikan vokasi itu kan kayaknya penetrasinya harus terus gencar gitu Rin vokasi bahkan kemarin itu ada hibah dari pemerintah ada hibah namanya hibah penelitian vokasi itu baru tahun ini diluncurkan oleh Kemendikbud. Nah, wis saya dan teman-teman di jurusan ayo wis ikut aja melo aja gitu kita daftar ya mudah-mudahan sih kita masuk. Nah kembali lagi tuh Rin mungkin juga informasi buat ya kita semua. Saya juga pengen tahu dari Cairina sendiri yang sudah jalani tapi kalau hanya dari Google atau dari apa kan kurang update tapi kalau langsung ada yang udah jalani kemudian nanti ya dalam penjelasan itu saya juga pengen tanya lebih dalam lagi ya mudah-mudahan Diana juga berkenan menjawab kira-kira gitu. Iya Pak. Rin itu apa istilahnya mungkin berangkat dari awal mulanya gimana sih kok tiba-tiba masuk ke copywriter di dunia copywriter apakah karena teman apakah karena kamu awalnya riset sana sini ataupun apapun deh mungkin berangkat dulu dari cerita itu Rin. Soalnya bagi saya baru dengar juga nih copywriter. Iya, saya pertama tahu tentang copywriter itu waktu magang Pak. Waktu kuliah. Oh, I see. Kan saya jadi PR itu Pak waktu itu. Betul. Nah, manajer saya itu juga CEO di salah satu perusahaan di Surabaya. Jadi perusahaannya itu Pak punya kelas-kelas gitu. Salah satunya kelas copywriter, kelas digital marketing, banyak Pak kelasnya. Akhirnya saya kan dapat mentoring tuh Pak dari situ. Saya belajar nulis, saya belajar public speaking juga karena kan PR Pak. Jadi kerjaan saya waktu magang itu juga nulis buat sosial medianya mereka. Berarti buat sosial medianya tempat keterampilan utamanya itu di writing skill-nya itu ya? Iya Pak. Gitu. Terus habis itu
setelah saya lulus magang, saya tertarik gitu Pak, masih sama dunia menulis-nulis ini. Mungkin masih kebawa dunia magangnya waktu itu. Ternyata nulis tuh seru ya gitu. Akhirnya saya setelah apa ya waktu itu ya, udah nggak ada mata kuliah lagi. Semester 6 Terus berarti saya ya? iya, terus saya magang lagi, nunggu wisuda aja itu. Saya magang lagi di branding agency. Itu yang kalau nggak salah yang kamu dapet apa itu sertifikat Terbaik. apa? Iya itu toh, itu ya? Itu yang waktu saya magang kuliah. Oh iya, saya yang waktu di magang itu. Oke. Iya, jadi saya magang 2 kali, yang satu magang dari kampus, yang satu saya gabut aja Pak, saya pengen magang. Ya, gitu. Ya bagus lah, Nah, positif. yang saya magang di luar kuliah itu kebetulan harinya content writer. Nah, karena saya ada basicnya tuh waktu magang dulu, saya penasaran kira-kira saya masih bisa nggak ya nulis, terus gimana sih kalau mendalami dunia menulis ini. Akhirnya saya masuk, saya apply gitu Pak. Oke, ya mungkin buat teman-teman ini tadi saya mungkin sedikit menyebutkan nama Rina ya, nama lengkapnya Chairina Anwar ya. Hairina Anwar. Hairina Anwar. Iya. Nggak tahu ya, kadang-kadang kan kalau panggilannya Hairina atau seringkali juga Rina itu kalau saya manggilnya nyaman Rina ya, kayak enak gitu kalau dipanggil. Iya Rina panggilannya Pak. Rina ya. Iya. Oke. Boleh. Bagi teman-teman yang ini juga baru mampir, ini kebetulan yang saya ajak ngobrol hari ini Hairina Anwar. Ada nama panjang lain? Sudah Pak, itu aja Pak, jangan banyak-banyak. 2 suku kata aja. Iya. Dipanggilnya Rina. Jadi Rina ini saya kira salah satu one of the best students ya, yang terbaik. Speakingnya sangat oke, kemudian juga writingnya sangat oke. Yang selalu saya ingat dari Rina ini adalah kontrol, kalau writing itu kontrol grammarnya. Kalau yang lain mungkin nggak begitu mikirin gimana gitu. Tapi kalau Rina yang saya ingat itu mesti grammarnya tuh dinikan sama Rina ya, dikontrol banget gitu. Mungkin ini juga akan jadi modal buat Rina ketika writing juga. Tapi emang betul nggak Rin? Flashback waktu lalu, kok saya melihatnya waktu itu Rina ini termasuk orangnya kalau writing itu kayaknya lo ya, persepsi saya waktu itu kayak noto gitu loh. Jadi harus ditoto, grammarnya juga bagaimana. Itu kayaknya kamu kontrol banget. Itu benar nggak? Iya Pak, harus disusun supaya enak dibaca. Oke. Ya, ternyata nyambung gitu loh Pak sama kerjaan saya. Ya. Kepake gitu Pak. Ya. Soalnya kan beberapa brand itu ada yang pakai bahasa Inggris tuh. Oke. Jadi benar-benar yang diajarkan di kampus itu kepake banget sih Pak buat saya. Berarti yang namanya coherence, unity, kemudian juga pilihan kata, kemudian juga saya nggak tahu kalau di konteksnya copywriting atau menjadi copywriter ini lebih banyak menggunakan frasa atau juga banyak menggunakan kalimat. Artinya kan ada yang namanya kalimat sederhana kan, you still remember ada kalimat simple sentence, ada compound sentence, complex compound sentence. Nah dalam konteks copywriting ini itu lebih banyak ke mananya Rin? Apakah kalimat juga main ya? Pasti kalimat ya? Pasti kalimat. Mungkin frasa-frasa itu bisa dimainkan buat bikin headline-nya Pak. Frasa. Untuk hook-nya. Oke. Masih pakai istilah hook ya? Iya, itu sangat penting Pak, supaya kan kalau di Instagram tuh Pak contohnya biasanya sebelum see more itu ada tulisannya sedikit kan Pak di atas. Jadi pertama kali audiens itu bakal melihat tulisan kita yang sedikit itu. Buat attention grabber kita pakai itu headline, habis itu baru isinya kalimat-kalimat. Nah, headline-nya itu harus menarik gitu Pak. Jadi frasa-frasa tuh juga kepake Pak. Gimana kita nyusun supaya menarik. Jadi gitu ya. Jadi memang istilahnya ke siapapun yang membaca itu kan
harus juga apa ya, ada tautannya, ada hooknya ya, supaya Iya. bisa membaca tulisan kita ya, Rin ya. Bener. Nah itu lebih banyak ke sosial media apa, Rin, kalau boleh teman-teman tahu ini, apakah di Instagram, apakah di TikTok, atau di apa gitu, di Twitter atau bagaimana? Sebenarnya bisa di berbagai media Pak, cuma yang saya kerja ini saya di Instagram karena sosial media menunjukkan. Tapi di Facebook juga bisa, mungkin buat Facebook Ads, Instagram Ads, buat captionnya itu juga butuh copywriting. Terus tulisan-tulisan yang ada di foto, di bannernya itu Pak, itu juga kan perlu kata-kata yang sedikit tapi menarik dan menjual. Oke, iya. Itu juga sangat penting gitu. Itu kalau yang contoh yang Rina sudah coba buatkan tuh yang apa ya, Rin ya? Mungkin kalau di Instagram tuh yang pernah Rina buat tuh yang apa ya kira-kira itu? Ada beberapa brandnya sih Pak. Sekarang saya handle ada 10 brand kira-kira. Deception. Cuma saya nggak tahu sama kantor saya boleh nyebutin nama brandnya atau enggak. Takutnya kalau saya sebutkan ternyata perusahaannya nggak mengizinkan. Iya. Nggak ada apa-apa. Berarti sudah ada lebih dari 5 brand ya, bahkan sampai 10 brand ya? Iya, dulu saya magang itu handle 4 brand. Terus waktu saya kerja banyak sih Pak. Totalnya mungkin udah 10 lebih lah Pak. Oh, wow. Oke. Apa sih yang membuat Rina itu bertahan menjadi seorang copywriter di sini? Mungkin bisa share ke teman-teman. Oke. Karena kerjanya tuh sebenarnya pusing Pak ya, karena kan harus kreatif. Sebenarnya pusing ya, oke. Iya, terus dalam keadaan apapun kita harus di tulisan itu kita nggak boleh memperlihatkan kalau kita sedih gitu loh Pak. Kita harus bisa menjadi representasi dari brand itu gitu. Tapi serunya karena kerjaan saya tiap hari beda, jadi itu nggak ngebosenin gitu Pak. Tapi memang pusing karena harus kreatif banget. Apalagi kalau brandnya beda-beda dan tiap brand itu punya personality-nya sendiri gitu. Ada yang mungkin sweet cara ngomongnya, ada yang formal, ada yang semi formal. Itu kita harus bisa memahami betul siapa target audiens kita dan brand kita itu image-nya seperti apa. Ya. Dari titik itu saya dengarnya menarik itu dari titik itu ya. Jadi masing-masing brand itu represents core values-nya masing-masing. Personality. Jadi kamu tadi ngomong kata personality masing-masing brand ya. Iya. Oh iya. Rin, personality ini maksudnya piye, Rin? Brand itu yang biasanya punya personality kan manusia, orang hidup ya kan. Iya. Personality-nya Rina seperti apa? Personality-nya Yerli seperti apa? Tapi ini brand tuh kok kamu sebutin ada personality-nya itu loh, Rin. Piye Rin? Oke. Contohnya ada salah satu toko make up. Target audiensnya kan perempuan ini Pak biasanya yang beli make up, walaupun laki-laki juga ada gitu. Tapi setelah dilihat demografinya sebagian besar itu perempuan. Berarti personality brandnya ini lebih kayak sweet, terus cara ngomongnya hi girls kayak gitu-gitu. Sedangkan misalnya ada brand elektronik setelah dilihat demografinya kebanyakan itu laki-laki. Jadi bahasanya yang netral, yang nggak girls, unyu-unyu, nggak kayak gitu. Yang lugas gitu ya? Lugas, ya. Terus mudah dipahami. Semuanya harus mudah dipahami. Cuma nggak cute-cute kayak yang brand kosmetik tadi. Gitu ya, nggak cocok gitu ya kalau. Iya, mungkin bro gitu sebutannya. Kata ya Rin ya, pilih A itu menentukan sekali. Gitu tuh ada range kata atau kalimat yang maksimum nggak? Maksudnya tiap brand ini mungkin hanya 400 kata, brand itu 500 kata. Ada nggak kayak gitu tuh batasan-batasan? Sejauh ini nggak ada sih Pak. Jadi
pokoknya informasinya jelas, Oke. padat, terus menarik gitu. Nggak apa-apa. Kecuali kalau di Twitter ya Pak, medianya itu cuma 140 karakter aja. Jadi itu harus benar-benar padat dan terbatas. Ya, ya. Kalau di Instagram enggak sih Pak? Enggak ya. Jadi feel free aja untuk copywriternya ya mengekspresikan dari produk tersebut ya. Iya. Oh. Pokoknya jangan sampai bertele-tele gitu Pak. Nanti audiensnya bosen. Oke, baik. Ini Rin, setelah kamu membuat itu tadi tulisan-tulisan merepresentasikan produk tertentu itu, ini nggak ada kayak feedback nggak dari brandnya tersebut? Misalkan kamu udah nulis, udah kamu posting, habis itu kamu dapat feedback, Rin terlalu panjang, Rin terlalu ini, atau kata kuncinya ini kok nggak masuk ya Rin, kayak gitu. Itu ada nggak Rin kalau dalam proses kamu sebagai copywriter? Mungkin waktu magang aja sih Pak, tapi waktu saya kerja udah nggak pernah lagi. Oke. Udah nggak ada. Kalau waktu magang itu biasanya dieditkan, terus kalau saya bikin artikel itu ada kayak bedah artikel gitu, terus dapat masukan dari staf kantornya. Tapi kalau selama saya kerja, alhamdulillah sudah oke-oke aja, nggak ada apa-apa. Ini kamu jadi copywriter ini di bawah naungan apa Rin? Ini nggak bisa boleh nggak disebutin perusahaannya apa? Di bawah naungan apa? Saya kerja di Go Labs Pak. Apa? Go Labs. Go pergi. GOOLABS. LABS. Oh. Go Labs. Ya. Go Labs. Oh, ada kata labs ya. Ada double O sama labs gitu ya. Iya. Dan saya tuh kerjanya dari rumah Pak, WFH gitu. Oke. Jadi nggak ke kantor. Oke. Ya itu sisi menariknya mungkin ya. Iya. You can work from home, terus kemudian you can be menjadi kreatif itu bisa jadi challenging, bisa juga sesuatu yang tadi Rina kan ada sisi mengatakan ada, sebenarnya saya itu nggak suka kata berat Rin, lebih pakai kata challenging mungkin ya. Challenging, ya. Itu challenge-nya Pak. Challenge-nya ya, mungkin lebih harus kreatif. Iya, lebih harus kreatif. Ada lagi nggak Rin challenge-nya menjadi seorang copywriter selain kreativitas itu? Harus itu Pak, banyak riset sih Pak. Banyak riset, oke. Iya. Terus harus benar-benar mengenali audiensnya itu siapa, terus brandnya itu gimana. Dan yang paling challenging adalah creating ideas untuk kontennya itu. Itu kan creating ideas-nya lebih kepada membuat narasi toh Rin ya, bener nggak sih? Misalnya kita ada kalender kontennya Pak, jadi kalau jadi copywriter itu Pak. Maksudnya? Di kantor saya itu per minggu kalender konten. 1 minggu kita mau post apa nih. Jadi hari Senin mau post apa, misalnya tips. Hari Selasa mau post tentang edukasi produk yang mana, produk yang apa gitu. Terus hal-hal apa yang lagi tren mungkin cocok sama brand kita, itu bisa kita masukin juga. Ide-idenya yang seperti itu sih. Oh gitu, baik. Jadi harus continuous. Berarti tiap hari harus mikir ya Rin ya? Tiap hari harus mikir, harus kreatif. Jadi harus banyak baca gitu. Banyak baca, banyak lihat-lihat, melihat brand-brand lain juga buat belajar. Berarti riset, banyak baca, banyak lihat-lihat itu sebagai referensi gitu mungkin ya? Sebagai referensi. Berarti sudah menjalani profesi ini udah berapa lama ya Rin ya? Sejak kamu lulus tahun berapa sih? 2020. Terus saya magang itu kehitung juga tuh Pak? Iya, termasuk proses. 2020 berarti, itu saya magang 3 bulan. Sebelum magang enggak? Belum nyemplung sebagai copywriter ya? Belum, saya masih jadi guru. Oh iya sih, jadi guru ya. Iya.
berarti sebelum magang ya kurang lebih 2 tahunan lah ya Rin ya. Iya Pak ya, kira-kira segitu ya. Kurang lebih ya. Lama juga ya. Lumayan, sudah Nggak terasa. Nggak terasa ya, nggak terasa. Ya lumayan lah. Berarti ini adalah profesi yang sebenarnya bisa jadi opsi. Bener nggak Rin? Bener Pak. Apalagi buat mahasiswa mungkin yang mau coba-coba kan banyak yang intern, banyak juga yang part time, terus bisa dikerjain dari rumah. Mungkin Boleh nggak Rin? buat tambah-tambahan uang. Nah, boleh nggak misalkan kayak adik kelas itu nyoba magang di Anies, kamu sebagai pembimbingnya gitu loh Rin, bisa nggak kira-kira? Saya kurang tahu Pak ya. Kurang tahu kalau ya? di kantor saya, tapi kalau di luar itu banyak yang cari Pak copywriter. Apalagi kan sekarang pandemi gini bisnis-bisnis banyak yang pindah jadi digital gitu Pak. Banyak yang go digital. Jadi kedepannya itu jadi copywriter itu adalah profesi yang menjanjikan. Iya sih, betul juga. Saya beberapa kali di handphone ini bahkan ada pelatihannya ya Rin ya? Ada banyak kelasnya, dan kelasnya tuh mahal loh Pak. Oh iya? 2 juta, 1 juta, ada yang 500. Ilmunya mahal. Jadi selagi bisa magang gratis, dicoba aja mulai dari sekarang. Oke. Nah ini buat teman-teman semua. Ya ini adalah satu boleh dibilang profesi di era digital ini yang bisa boleh dilirik lah, karena tadi Rina ngomong kedepannya juga kayaknya peluangnya besar sekali gitu. Oke. Apa Rina? Saya mau cerita sedikit nih Pak. Boleh. Kan saya waktu itu magang di branding agency. Kalau saya profesinya saat ini memang hanya manage sosial media aja. Tapi teman-teman saya di branding agency itu juga mengelola, bikin landing page website gitu. Terus bikin tulisan-tulisan buat kemasan, bikin artikel. Jadi nggak cuma melulu tentang sosial media aja, tapi memang luas banget dunia menulis ini. Oke. Ya. Ini tambahan detail dari kalau saya bilang udah praktisinya copywriter ini. Copywriting. Masih belajar juga saya Pak. Ya, nggak apa-apa, nanti mungkin satu saat bisa bantu nanti kalau ada kuliah tamu, kamu saya undang kuliah tamu untuk copywriting. Karena saya melihat ini juga sebuah profesi yang relatif baru di era digital, dan kayaknya teman-teman ini perlu tahu gitu loh dalamannya bagaimana. Nanti khusus ini aja di kuliah tamu untuk ini dari praktisi. Rena jadi praktisinya. Mau ya Rin? Boleh. Ya bantu adikmu lah, ini ada di kelas supaya pikirannya itu kan tidak hanya melulu di misalnya, supaya banyak sekali referensi, inspirasi dan lain sebagainya, supaya ya tetap kreatif ya kan, kreatif. Nanti bisa jadi ada tajuk gitu ya, menjadi to be creative as a copywriter. Wih, keren nih. Keren nanti. Keren. Boleh ya. Terus apalagi Rin yang membuat mungkin kan ada plus, ada minus. Mungkin Rina mau nambahin yang plusnya bagaimana, minusnya bagaimana sebagai seorang copywriter. Bosen nggak sih gitu loh menjadi copywriter ini? Bosen nggak sih? Atau jangan-jangan nggak juga Pak? Karena mau nggak mau otak kiri dan kanannya harus jalan terus nih. Otak kiri kan logika ya. Otak kanan ini kan kreativitas. Ini jalan terus Pak. Ini jadi makanya ini atau begini. Jangan-jangan karena saking mikir terus sampai ke bawah tidur nih. Nah, saya nggak tahu nih ya. Ini cuma jangan-jangan. Iya. Ada ini nggak? Mungkin ada. Membosankan itu jauh dari kata membosankan. Karena kan beda terus pekerjaannya. Terus brandnya itu yang di manage beda-beda. Cuma challenge-nya itu kita harus selalu menghadirkan ide-ide yang fresh gitu Pak. Terus harus banyak riset. Risetnya itu nggak membutuhkan waktu yang sebentar gitu Pak. Iya.
cukup butuh waktu yang lama, kita harus banyak baca. Dan yang ketiga mungkin deadline-nya Pak. Saat kita buntu tapi deadline mepet, ini yang menjadi challenge. Nah, biasanya deadline-nya tuh gimana Rin? Misalkan penugasannya hari ini, deadline-nya biasanya kapan kalau dalam dunia copywriting? Beda-beda sih Pak, tergantung urgensinya. Oh, Nah, kalau tugas-tugas saya yang weekly, minggu depannya. Oke. Berarti kurang lebih antara 4 sampai 6 hari di dalamnya itu sudah masuk ya bagaimana kita menggali kreativitas itu melalui riset, melalui banyak lihat-lihat dari produk lain, bagaimana produk lain itu menarasikan atau mensounding, meresonansikan ini produknya gitu ya Rini, kira-kira gitu ya? Iya Pak, dan itu menarik sih sebetulnya Pak, apalagi kalau suka hal-hal kreatif. Mungkin buat teman-teman yang pendiam juga malu-malu ngobrol depan umum, kerjaan ini juga sangat cocok. Iya sih, writing kan artinya kamu mikir ya, denger dewe, habis baca denger gitu ya Rin ya? Iya, bisa sambil di mana aja kalau WFH kan Pak, bisa di kafe, sambil cari inspirasi mungkin, bisa di luar kota, di villa, terserah. Sambil rebahan juga bisa ya Rin? Sambil rebahan bisa Pak, saya kadang kalau lagi capek saya kerja sambil rebahan. Nah, betul. Itu tuh enaknya di dunia copywriting juga ya? Iya Pak. Iya. So you can think, you can work wherever you are, whenever you are, gitu ya Rin ya? Iya, kalau WFH. Ya. Lorin, kalau Rina sendiri ya, kan kadang-kadang kreativitas itu nggak bisa dipaksa, bener nggak? Benar. Kreativitas nggak bisa dipaksa. Iya. Rata-rata mungkin ya orang satu dengan yang lainnya itu kan beda-beda ya. Nah, ada pagi hari, ada siang hari, ada malam hari. Biasanya nih sebagai seorang copywriter itu ide itu muncul tuh kapan Rin? Kalau saya Pak ya. Iya. Saya itu orangnya cepet mikir kalau pagi. Pagi maksudnya pagi subuh. Jadi kadang subuh, kadang pagi. Jadi biasanya saya baru bangun tidur, kadang tiba-tiba ada ide, saya tulis di HP. Jadi kapanpun ada ide tuh langsung ditulis aja di HP. Oh, jadi pola kamu itu kreativitas tuh atau ide muncul tuh lebih sering di pagi hari ya, di pagi hari. Iya, kalau saya ya. Sama, saya juga bedain ya kalau misalkan siang, pagi sama malam. Saya ada 2. Malam hari sama subuhin kalau saya ya. Iya. Malam hari sama subuh. Biasanya kalau udah malam selesai ini udah ada ini, wes tak bangun 3:30 jam 4. Jadi ini bisa kenceng. Iya, Pak, saya juga sering bangun subuh terus nulis idenya sebentar, terus kadang saya tidur lagi. Iya, that's the creative world ya, di dunia kreativitas. Betul. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin baru tahu apa itu copywriting, kemudian juga ternyata copywriting itu banyak mengandalkan kemampuan menulis, di samping itu juga kemampuan riset ya, kemampuan untuk juga menuliskan ide-ide kreatif ya di sebuah media ya. Ini dan tentunya juga tadi itu mencari kreativitasnya juga berangkat dari riset, banyak baca, ngobrol itu juga jadi media untuk kamu ini ide juga nggak? Istilahnya tukar pikiran dengan sesama copywriter ataupun dengan orang yang bukan orang copywriter sebagai copywriter. Kamu lakukan juga nggak? Sebenarnya ngobrol juga sumber ide Pak. Cuma sejauh ini saya lebih sering bekerja sendiri. Saya lebih sering riset sendiri, terus cari-cari ide sendiri, jarang tanya sama orang. Karena emang gaya kerja saya seperti itu sih Pak. Ya kelihatan kok dari dulu kelihatan. Kalau lagi buntu, tipsnya udah banyak baca aja sama istirahat. Kayak jalan-jalan ke depan rumah mungkin, lihat teman-teman. Terus udah dibaca aja, nggak usah kayak dipikir ini idenya gimana ya, kita baca aja dulu. Nanti tiba-tiba muncul gitu kata kunci di otak gitu, terus jadi konten. Berarti setelah muncul ada beberapa ide kata tuh
kan harusnya langsung dituliskan ya Rin ya, bener nggak sih? Iya, biasanya saya gitu Pak. Biasanya gitu. Berarti kamu nggak bawa, oh iya sih pakai handphone ya sudah ya, Pakai handphone. tinggal ketik aja ya. Iya, nanti tinggal di copy ke lembar kerjanya itu. Ya. Ngopi nggak ini? Ngopi juga sumber ini nggak? Inspirasi nggak ngopi? Kamu ngopi nggak Rin? Enggak Pak. Oh enggak ya. Oke. Berarti nggak cocok Rin. Saya sukanya air putih. Air putih, ya. Terus apalagi tadi ya? Apalagi Rin yang bisa ini Rin, berkaitan dengan dunia copywriting ini, yang plusnya sama minusnya, apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang yang mau masuk di dunia copywriting ini? Sebenarnya siapa aja bisa Pak harusnya. Siapa karena aja kan, ya? Iya, siapa aja bisa. Asal rajin membaca, banyak referensi, terus memperbanyak perbendaharaan kata. Iya, jadi nanti mungkin bisa juga sambil cari-cari di internet kayak ini sinonimnya apa gitu. Terus harus mungkin di artikel sudah ada di artikel lain. Terus kalau kita mau nulis di punya kita kan nggak boleh copy paste aja. Bisa paraphrase itu loh Pak. Ya betul, paraphrasing. Gitu. Betul. Jadi menghindari plagiarisme, nggak boleh plagiat. Apalagi Pak ya, sebenarnya gampang. Mungkin adik-adik di PIB jurusan bahasa Inggris bisnis kalau tertarik itu bisa, karena di mata kuliah kita tuh sudah ada gitu basicnya, tinggal dikembangin aja. Ya jadi beberapa skill di writing terpakai semua nih ya Rin ya. Semua Pak. Iya, sama skill public speaking itu juga masih nyambung Pak. Public speaking. Iya, karena menarik ya Pak, ternyata menulis itu nyambung sama ngobrol gitu. Saya belajar hook, terus apalagi ya, cara menulis yang menarik dan cara ngobrol yang menarik itu ternyata hampir sama gitu Pak. Cuma bedanya yang ini secara tulisan, kalau public speaking secara lisan gitu. Ya, itu jalan barengan ya. Iya. Artinya kan bagian dari komunikasi verbal dan lisan ya, Rin ya. Betul, iya. Ya intinya sih semua kalau kita ngomong itu kan supaya omongan kita didengar kan Rin, kan gitu ya. Iya betul. Iya. Berarti Rin, saya mau tanya Rin, tulisannya itu apakah lebih ke informatif, lebih ke persuasif atau argumentatif, atau ke deskriptif atau naratif ya, masih ingat nggak? Waduh, ingat Pak. Oke. Lebih kemana kalau dalam copywriting ini? Kan ini untuk untuk pembaca nih ya kira-kira. Iya. Lebih kemana biasanya? Itu tergantung dari tujuan kontennya Pak. Jadi ada konten yang tujuannya untuk menjelaskan produk, itu kan yang informatif atau deskriptif itu. Ada juga konten yang untuk mengajak orang-orang datang ke toko kita misalnya, itu kan yang persuasif. Mengajak orang cobain produk kita. Terus habis gitu ada juga yang bercerita, karena dalam sebuah brand ketika menceritakan tentang brand itu kita nggak boleh mentah-mentah. Ada juga namanya brand storytelling, di mana kita menyampaikan sebuah cerita, menyampaikan produk, ada ceritanya loh produk ini. Itu berarti pakai naratif juga bisa kan Pak? Bisa. Jadi berbagai macam tulisan yang pernah diajarkan itu kepake semua Pak. Berarti jangan-jangan Rin, untuk produk ini kan ujung-ujungnya adalah customer, calon atau potential customer itu kan bisa, waduh, kayaknya saya harus coba nih produk ini, saya harus lihat nih produk ini. Berarti jangan-jangan itu semua teknik ya dipakai dalam tulisan, dalam satu paket narasi itu ya. Jangan-jangan loh Rin, jangan-jangan. Ya mendeskripsikan ya ada. Jangan terus kemudian tidak hanya deskripsi, tetapi ajakan juga masuk, kata-kata persuasif juga masuk. Kemudian saya nggak tahu ya, apakah komparatif ataupun perbandingan itu juga masuk dalam tulisan-tulisan di copywriting, di pengalaman kamu? Ada Rin? Ada Pak. Ada juga yang membandingkan, jadi misalnya produk yang ini lebih bagus daripada produk kamu yang sebelumnya loh, karena sudah ada formulasi terbaru gini-gini. Itu masuk komparatif Pak. Iya. Ada juga yang tadi storytelling, itu kita menjelaskan tentang cerita di balik produknya.
Misalnya kayak produk ini dibuat oleh ini dengan tujuan seperti ini, nilainya, value-nya ini. Kamu harus coba loh. Kalau kamu coba, kamu sudah menjadi bagian dari ini kayak gitu. Masuk itu. Semacam itu. Ya, ini menarik sih, ilmu dan keterampilannya kepake semua nih di ini ya. Iya. Di copywriting ini. Porsi bahasa Inggrisnya gimana, Rin, kalau di pengalaman kamu ini? Ada cukup banyak juga nggak ini konten-konten bahasa Inggris yang diminta oleh klien ataupun brand? Cukup banyak kan? Banyak sih Pak. Ada berapa ya saya handle brand bahasa Inggris ya? 4 kalau nggak salah Pak. Oke. Sekitar 4 ya. Ya. Berarti ada restoran, terus ada kafe, apalagi ya? Lupa saya Pak. Oke. Ya. Saking banyaknya. Iya. Itu kamu naruhnya di Instagram kamu atau ada platform sendiri yang disediakan oleh produk atau gimana? Saya manage Instagramnya brandnya Pak. I see. Jadi saya pegang akunnya mereka. Saya upload kan. Oke. Tapi mungkin di beberapa perusahaan lain ada yang admin sendiri, copywriter sendiri, ada juga yang digabung. Oke, baik. Iya. Ya, itu mungkin nanti bisa jadi contoh-contoh yang bagus nih dari tulisan-tulisannya Rina yang bisa nanti di-share ya ke teman-teman yang ini bagus, ini mungkin ini kurang bagus gitu, untuk bisa perbandingan lah ya. Wow, menarik loh Rin, menarik sekali saya mendengarnya dan ini menjadi juga jadi satu lagi saya lupa nih, kebetulan saya ingat nih. Itu tuh sebagai seorang copywriter itu Rin. Nah, pasti urusan gaji itu kan menjadi pertanyaan teman-teman ya, kita semua ya. Iya. Itu tuh biasanya dibayarnya apakah sesudah kamu posting atau nunggu 2 minggu, seminggu, atau nunggu sebulan? Tuh biasanya dalam dunia copywriting seperti apa? Saya pernah ada yang bayarnya per proyek, jadi ada yang per bulan. Oke. Berarti per bulan tuh berarti harus sudah posting beberapa kali gitu ya Rin ya? Iya, ada yang bayar di depan sebelum posting, ada yang sebulan setelah post. Nah, gitu. Kalau yang saya freelance sendiri pernah itu customer-nya bayar di depan, baru kita buatkan post. Kalau saya ikut kantor, ya seperti kantor pada umumnya, saya kerja dulu baru dibayar. Bulanan. Okay. Skema bayarannya juga beda-beda Pak. Ada yang per bulan, ada yang per customer. Per bulan atau per brand yang copywriter itu handle. Jadi beda-beda Pak bayarannya. Beda-beda ya. Dan tapi kalau secara standar bayaran itu kurang lebih sama lah ya, Rin. Standar artinya kan misalkan kalau mengajar itu misalkan per jam kurang lebih dengan golongan sekian itu nominalnya sekian. Atau memang tidak ada standar yang ini, asal misalkan dia itu brandnya besar berarti ini gede nih nominalnya, atau kalau brandnya kecil atau justru sebaliknya, brandnya kecil baru mau ngangkat nama tapi udah kasih nominal yang lumayan. Apakah ada pengalaman itu, Rin? Setahu saya perusahaan branding seperti kantor saya ini biasanya punya paket-paket tersendiri gitu loh Pak. Iya. Oke. Sebentar ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi ada paket-paket, terus habis itu bayarannya tuh tergantung, misalnya paket-paketnya tuh begini. Ada yang setiap hari post, berarti kan harus nulis terus nih. Ada juga yang dalam 1 bulan cuma post beberapa kali. Ada yang 1 hari postnya 2 kali. Kan beda-beda tuh Pak skemanya. Jadi pembayarannya tuh juga beda-beda. Ada yang ngikutin itu. Ada juga yang per bulan udah tetap segitu-segitu aja. Jadi macam-macam juga Pak. Tapi oke lah ya, duitnya oke gitu lah Rin. Saya pernah ketemu satu perusahaan kurang oke Pak. Oh gitu. Pernah. Untungnya kontaknya nggak panjang. Oke. Tapi secara umum Rin, secara umum yang secara umum
oke banget sih Pak. Oke banget Karena ya. kan nulis, terus riset, terus maksud saya tuh bukan pekerjaan yang membawa fisik yang kuat dan berat gitu loh Pak. Jadi menurut saya oke sih Pak. Capek mikir gitu. Challenging-nya tuh di mikir. Lebih di sini ya. Iya, Apa namanya, optimizing your creativity, iya, maximizing your capacity of brain gitu kan. iya. Nah buat temen-temen mungkin yang masih mau awal-awal kerja atau mau tertarik dengan dunia copywriting ini, perlu waktu interview perlu banget tanya-tanya sih, kayak mungkin mendalami tentang gajinya, terus Boleh ya Rin ya. ya pas interview kedua lah Pak, pas nego gaji itu loh Pak. Oke. Nah, jadi pas sudah masuk tidak kaget. Ya, ya. Karena benar-benar beda-beda banget sih Pak. Kan tergantung paketnya mereka. Betul, betul. Mungkin paketnya mereka waktu itu yang murah-murah gitu. Karena ada juga yang brand-brand besar terus mahal, gaji kita juga tinggi. Ya, ya. Karena ada juga ya prinsip itu ya, yang penting nggak terlalu mahal tetapi repeat ordernya banyak, itu kan gitu ya Rin ya. Iya, seperti konsep bisnis itu lah Pak. Iya, terus mantep. Tapi ya menarik sih, menarik banget. Ada lagi nggak Rin? Satu lagi gitu apa yang ini dari Rina? Mungkin bagi teman-teman yang baru tahu copywriting, baru sedikit ya banyak kenal kopi. Apa yang harus dipersiapkan untuk bisa ke sana Rin? Oke, pertama portofolio itu penting banget. Bisa dipertajam lagi portofolio seperti apa Rin? Portofolionya biasanya bisa artikel, tulisan kita, terus atau kita pernah punya all shop kecil-kecilan terus kita bikin caption sendiri, pernah main sendiri, itu masuk portofolio juga boleh. Soalnya kebanyakan job-job copywriter, content writer itu perlu portofolio gitu Pak. Jangan sampai nol putul terus ngelamar, itu susah sih buat diterima. Oh itu ada, terus, berarti seleksi juga ya Rin ya? Seleksi Pak, iya. Waktu saya magang aja harus ada portofolio. Ya. Jadi bisa ikut magang juga. Kalau memang tertarik ke dunia copywriting, magang di dunia copywriting itu juga boleh. Supaya tahu terjun ke lapangan langsung itu gimana sih manage klien, customer yang berbeda-beda personality-nya, terus owner-nya yang berbeda-beda seperti apa. Karena saya copywriter itu juga komunikasi gitu loh Pak sama owner-nya. Ya, terus apa lagi ya? Itu sih Pak, portofolio paling penting Pak, kalau memang tertarik masuk ke dunia copywriting. Bisa kok nulis tulisan dummy gitu Pak. Jadi cuma bikin artikel buat diri sendiri, gak dipost kemana-mana, tapi dimasukin jadi portofolio itu bisa. Ya artinya apapun yang pernah kita tulis ya Rin ya. Iya, apapun gitu yang pernah kita tulis. Tulisan di blog pribadi juga bisa. Berarti ya artinya ya kita harus sudah pernah menulis dalam tanda kutip ya. Sudah pernah menulis, sudah menjalani proses penulisan, karena kan writing is thinking ya Rin ya. Betul nggak Rin? Iya, betul. Penting sekali Pak. Nah, mungkin tulisan di kampus yang pernah dipakai buat mata kuliah juga bisa ditulis, bisa dilampirkan gitu Pak kan. Terus apa kan tulisan juga. Betul. Paling udah ada grading dari dosennya ya Rin ya. Waduh. Apalagi Pak ya. Terus habis itu untuk itu Rin, cari perusahaan copywritingnya gimana tuh Rin? Caranya kalau Rina sebagai yang sudah jalanin. Artinya kan misalkan yang nol putul ya, nggak tahu apa tentang copywriting, aku mau belajar dulu deh, aku mau magang dulu. Nah, nyari perusahaan yang copywriting ini gimana Rin caranya? Kalau Rina? Dulu saya itu carinya pakai hashtag Pak. Lowongan copywriter. Copywriter. Sama buat yang mau ikut bisa ikut kelas copywriting, kelas copywriter. Terus banyak kok yang gratis kayak seminar gitu. Terus follow orang yang emang penulis di Instagram. Kadang mereka kan bagi-bagi tips.
betul. Saya juga banyak belajar itu dari Instagram kok Pak, yang gratisan gitu. Apalagi ya? Bisa gratis, kenapa harus milih yang bayar gitu ya Rin? Kalau bayar itu enaknya kita dapat mentor Pak. Oke. Jadi mentornya ini bisa ngarahin kita harusnya seperti apa. Oke. Iya. Itu Pak. Jadi 2 saran saya yaitu ikut kelas, cari mentor mungkin, atau cari yang gratisan boleh. Yang kedua, kumpulin portofolio. Iya, itu buat teman-teman semua yang udah mendengar apa itu copywriting, profesi macam apa itu, makanan apa itu, ya. Kemudian apa yang dibutuhkan menjadi seorang copywriter serta bagaimana memulainya di awal. Jadi yang menarik adalah you can work atau you can be creative whenever you are, wherever you are. Bahkan di rumah juga bisa, ya. Iya Rin, saya pikir ngobrolnya di situ aja dulu. Nanti bisa apa ya, di lain kesempatan saya ajak di kelas ya. Iya jadi, Pak. Terima kasih. Ya kamu lah untuk khusus untuk ngomong soal itu. Makasih banyak Rin. Kayaknya dari awal perbincangan sampai akhir ini setelah merit ini bersinar-sinar terus gitu ya. Oh iya toh Pak. Auranya beda ya. Waduh Pak, nggak terasa saya Pak. Oh no, iya. Loh, ada nggak teman seangkatan yang sudah merit? Ya mungkin yang sama dengan seangkatan sama yang udah. Belum. Oh, jadi kamu ini ya pionir ya? Iya. Kemarin itu apa fotografer saya Kristo. Oh ya? Oh ya. Oh, gitu. Wah. Teman seangkatan. Iya, teman seangkatan. Dia kan jago fotografi sama videografi kan itu. Iya. Mantap. Iya. Oke Rin, thank you so much untuk waktumu. Mudah-mudahan ini apa ya harapannya saya mungkin juga kamu bermanfaat lah buat semua, apalagi teman-teman yang apa ya bingung di masa pandemi ini ya, terus kemudian bahwasannya seringkali juga jurusan bahasa Inggris itu bisa apa sih nanti keluar, profesi apa, kan rata-rata ya jadi staff eksim atau PR-nya apa, ternyata copywriting atau menjadi copywriter juga salah satu opsi ya. Thank you Rina untuk waktunya, sehat-sehat, salam buat suami. Siapa nama suamimu? Satria Pak. Satria, wih, namanya keren nih. Salam buat Satria ya dari Pak. Iya Pak. Saya juga makasih dan mohon maaf ya Pak kalau ada kekurangan dalam menyampaikannya. Lalu, ini kan namanya obrolan santai. Yang penting substansinya masuk ini sudah oke kok. Okay, seperti biasa. Thank you Rin. Makasih Pak. Bye bye Rin.